Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini kami gunakan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan di dalam bahan sekolah sahabat yang sudah disediakan. Kali ini dengan topik yang lebih mencabar, biar kami dapat menghayati pelajaran itu, dapat meneliti, mengkaji, serta menerapkan di dalam hidup kami, serta menjadikan kami umat Kristen pengikut Yesus yang lebih bersedia menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kepada rekan-rekan yang menonton di YouTube, kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa komen, boleh taruh di bahagian komen. Oke. So, selamat belajar bersama dengan kami di Gereja Labuaya. Kami baru dibagi kelas. Dalam kelas dewasa kami gunakan dewan utama atau gereja utama di dalam gereja kami. Oke, seperti biasa saya akan terus baca nota saya di sini. Sementara rekan-rekan di sini, ahli-ahli kelas akan membaca bahan yang sudah disediakan. So, sudah kita bagi-bagi di dalam grup, sudah baca, saya percaya sudah kita bersedia untuk membahas bersama. Apapun saya bagi ringkasan yang saya sudah buat di sini untuk kita bersedia untuk membahas serta bertanya, mana tahu ada soalan. Oke. So, hari ini berjuang dengan sekuat tenaga. Oke. Struggle with all your might. Dia bilang kan, berjuang dengan seluruh kekuatan. Dia bilang kalau Indonesia punya kan. Ayat hafalan kita di dalam Kolose 1 ayat 29. Untuk berjuang dengan sepenuh tenaga, kita ambil iktibar dari pengalaman Rasul Paulus yang begitu dicabar untuk berjuang atau bergelut atau bekerja dengan sepenuh tenaga. Paulus menulis kepada umat di Kolose dalam Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oke. Harus kita ingat bahwa walaupun kita bergumul di sini, berjuang, tetapi berjuang dengan segala tenaga, tetapi masih juga tidak tulis pula ayat nih, masih juga dengan segala tenaga, segala sesuai dengan kuasanya. Oke, setiap orang menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Oke, ada dua orang dijemput dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ada dua orang dijemput menjadi tetamu dalam satu program bual bicara. Seorang lelaki dan seorang wanita. Mereka berdua mempunyai pengalaman yang sama, yaitu masing-masing ada anak yang telah dibunuh oleh penjenayah. Wanita itu ada anak dibunuh penjenayah 20 tahun sebelum itu. Jadi anak lelaki wanita itu dibunuh. 20 tahun kemudian di dalam wawancara ini wanita itu terus merasa marah kepada pembunuh anaknya selepas bertahun-tahun berlalu. Sementara itu peserta lelaki itu pula mempunyai seorang anak perempuan yang juga dibunuh hanya beberapa tahun sebelum itu. Tetapi lelaki itu tidak marah kepada pembunuh anak perempuannya. Lelaki itu berkata bahwa dia sudah memaafkan pembunuh itu. Lelaki itu terus berkata bahwa Tuhan mengubah kesakitannya menjadi berkat. Saudara, kesakitan lelaki itu sangat teruk, tetapi lelaki itu menjadi contoh bagaimana Tuhan boleh membawa penyembuhan pada masa-masa yang paling teruk di dalam hidup kita. Bagaimana kita boleh menghadapi ujian kesulitan? Oke, ada soalan di sana. Adakah kita perlu mengharapkan Allah untuk menghilangkan kesulitan tanpa tindakan dari kita? Adakah kita perlu keluar dari ujian berat itu dengan cara kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan? Oke. Hari Ahad kita berbicara tentang Spirit of Truth, roh kebenaran. Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Oke, sementara kamu baca nota di sana atas, saya baca saya punya nota di sini. Roh Kudus menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, tetapi dia tidak boleh memaksa kita untuk berhenti berbuat dosa. Ini unik ini. Inilah kuasa memilih yang ada pada kita. Roh suci menunjukkan dosa itu kepada kita, tapi dia tidak memaksa kita untuk berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa adalah pilihan kita. Roh Kudus juga boleh menunjukkan kepada kita kebenaran Alkitab yang paling penting tentang Tuhan. Tetapi Roh tidak boleh memaksa kita untuk percaya atau menurutinya. Oke. Bagaimana jika Tuhan memaksa kita melakukan sesuatu? Itu satu soalan lagi. Itu bermakna bahwa kita tidak lagi memiliki pilihan bebas. Syaitan kemudian boleh menuduh Tuhan sebagai memaksa pikiran dan hati kita untuk melayani Dia. Di Taman Eden, Tuhan memberi amaran kepada Adam dan Hawa agar tidak memakan buah dari pohon larangan yang di tengah-tengah taman. Tetapi Tuhan tidak menghalang Hawa dan Adam daripada membuat pilihan untuk melanggar perintah Tuhan. Oke. Selamat datang Saudara Rojes, baru kami start ini. Jadi belum banyak yang ketinggalan. Tuhan tidak akan bertindak berbeza hari ini dengan kita juga. Sesama halnya di Taman Eden hari ini juga sama halnya situasi yang sama. Jadi Roh menunjukkan kepada kita kebenaran Alkitab tentang Tuhan dan dosa. Kemudian Roh berkata, aku telah menunjukkan kebenaran kepadamu. Apakah jawaban kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Ini soalan. Dan Roh meminta supaya kita menjawab itu. Perkara yang sama berlaku apabila Allah memberi kita ujian yang sukar di dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan datangkan ujian kepada hidup kita karena kita tidak taat kepadanya atau karena kita tidak berhenti berbuat dosa. Namun Tuhan juga memiliki kuasa untuk memasuki hati kita dan mengubah kita hanya jika kita relakan diri kita diubah oleh Tuhan. Jadi Allah berkuasa mengubah kita masuk ke dalam hati kita, tetapi hanya apabila kita relakan Tuhan untuk berbuat demikian. Ya, saya harap itu cukup jelas. Hari Isnin kita berbicara tentang kombinasi Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia bergabung. Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, Paulus bilang, dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, kita hidup dalam era di mana ramai orang mahukan yang lebih banyak lagi daripada yang sudah mereka miliki. Tetapi mereka mahu bekerja lebih sedikit untuk mendapatkannya. Kan? Kerja sedikit tapi mau untung yang banyak. Ini selalunya berokok-berokok ini. Kan selalunya buat begini. Menyediakan untuk dikatakan bahwa ide seperti ini sudah masuk ke dalam gereja. Menyedihkan karena ide seperti ini sudah masuk ke dalam agama Kristen dalam gereja. Kita mau bagi sedikit, tapi kita mau dibagi kembali yang banyak, kan? Kalau kita pergi pasar sekarang, ada sayur yang 5 ringgit, satu ikat, kan? Terus mama tua selalu bising dong, apa ini mahal betul. Kayak mana orang mau jual, mau beli kalau mahal betul sayur, kan? 5 ringgit satu. Saya kemarin ada juga yang 3 ringgit satu, 2 5 ringgit, ada juga diskon. Macam dulu kan, 3 ringgit satu, 2 4 ringgit. Sekarang 3 ringgit satu, 2 5 ringgit. Mahal. Kemarin kami pergi kedai tengok-tengok di sana Sobe Express yang di Jalan Merebah itu mau pergi tempat kami. Jadi satu sih kami mau tengok kalau ada itu yang 2 kilo minyak makan 16 ringgit. Saya itu tinggal itu lagi yang murah. Kalau minyak makan lain, mari kita tengok minyak makan rata-rata yang 4 kilo 40 lebih ringgit, 42 ringgit, 43 ringgit. Dulu baru 31 ringgit. Dulu lagi baru 26 ringgit. Terus mula-mula base 31 ringgit saya, base kan? Base itu buatan Sabah dari Tawau. Bentawasan punya kan. So base punya mula-mula 36 ringgit. Oh, syukurlah Sabah punya 36 ringgit. Baru-baru ini base pun 43 ringgit kan. Kita terpikir tentang mau belanja sedikit tapi mendapat yang banyak kan. Dalam gereja Kristen juga begitu. Berapa banyakkah pengkhotbah, misionari, pendakwah Kristen
memberikan janji bahwa kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Kemudian Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas kita. Roh akan memberi kita kuasa untuk melakukan mukjizat. Ramai yang berpikir bahwa apabila dibaptiskan sudah cukup untuk menjamin masuk surga dan tidak lagi berbuat apa-apa. Tetapi ajaran ini hanya separuh benar, yang menyebabkan orang berpikir bahwa kita hanya perlu menunggu kuasa Tuhan untuk mengubah kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu duduk dan menunggu perubahan berlaku. Yesus telah tunjukkan bahwa peranan kita sangat penting dalam membolehkan perubahan rohani berlaku. Apabila Yesus membangkit anak Yairus, setelah dibangkit dia bilang, beri dia makan. Kenapalah kalau Yesus bangkitkan anak Yairus yang sudah kenyang sedia kan, tapi dia bangkit masih lapar, perlu diberi makan. Apabila dia membangkitkan Lazarus, dia suruh itu orang gulingkan itu batu. Kenapa lah kalau dia tiup itu batu kan terbang pergi langit pasal dia ada power. Lalu keluarlah si Lazarus dari kubur. Tapi dia mau juga orang kasih guling dulu itu batu. Karena untuk membolehkan orang percaya bahwa Yesus boleh kasih bangkit Lazarus, mereka perlu turut untuk menggulingkan batu itu. Itulah peranan kita di dalam hidup rohani kita. Begitu juga dengan orang buta. Orang buta, Yesus ambil lumpur taruh di mata dia. Lalu dia bilang, kau pergi cuci di Pulau Siloam. Ini orang buta ini. Saya tengok-tengok itu map Pulau Siloam dan agak-agak tempat di mana Yesus palit itu lumpur di mata dia. Kurang lebih dia perlu keluar selok-belok di dalam kota Yerusalem dan pergi keluar kota, keluar tembok di mana Pulau Siloam itu berada. Jadi Yesus bilang, dia taruh lumpur lalu kau pergi cuci. Jadi untuk membolehkan orang itu sembuh daripada buta, dia perlu keluar untuk pergi cuci. So, ini berarti kita ada peranan yang perlu kita lakukan untuk membolehkan perubahan berlaku di dalam hidup kita. Okay. And then seterusnya hari Selasa, kehendak yang berdisiplin. 5 menit lagi ya, saya punya. Kehendak yang berdisiplin ataupun disiplin diri. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Berarti kita tidak perlu terlalu percaya dengan gerak hati kita. Salah satu musuh terbesar mengenai pilihan bebas kita ialah perasaan kita sendiri. Setiap hari kita bergelut dengan pelbagai paparan iklan dan musik di sekeliling kita dengan pelbagai godaannya tersendiri. Selalunya kita merasakan dan memikirkan perkara ini tanpa kita sadari apa yang berlaku kepada kita. Berapa kerapkah kita berpikir, apa yang saya mau makan untuk makan malam, apa yang saya mau makan untuk makan tengah hari? Apa yang saya mau lakukan hari ini? Adakah saya merasa selesa untuk membeli ini atau perkara itu? Suatu hari sepupu mematua, saya punya ipar lah itu kan, selalu jiran kami. Dia jarang-jarang sudah pergi rumah saya sekarang, tapi selalunya dia datang. Terutama sekali kalau ikut waktu mengundi lah. Ini bukan campaign lah. So dia pergi tempatnya. Ipag dia bilang, saya tundian Nubiano. Siapa kau undi ini kali kan? Misal dia tahu saya ikut beberapa pemimpin. Jadi saya bilang, Pak Ipag, siapa kau undi? Lalu dia bilang, tunggu dulu. Dia begini kan, dia mau rasa pikir. Saya bilang, Ipag, kalau begitulah kau pergi mengundi, baik jangan pergi undi lah kan. Sebahagian kita memikir kekristianan itu mengikut cita rasa hati. Tanpa gak ada pemikiranku, aku lagi sembahyang. Sama para Yesus cakap dusun sekali-sekali. Tetapi perasaan saya tentang sesuatu mungkin tidak ada kaitan dengan perkara yang betul atau yang terbaik. Perasaan kita boleh berbohong kepada kita. Ayat kita katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Perasaan kita boleh menyebabkan kita mempunyai gambaran yang salah tentang kehidupan. Perasaan kita juga boleh menyebabkan kita membuat pilihan yang salah, yang tidak baik. Pilihan ini boleh menyebabkan kita menderita. Okay? Dan seterusnya, pada hari Rabu, komitmen yang radikal ataupun mendadak, kan?
Matius 5:29, jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Zakir Naik bilang, Kristen punya hukum lagi teruk yang Nabi Isa berikan, dia bilang si Zakir Naik. Kenapa? Karena kalau matamu menyesatkan, cungkil lah. Tapi banyak orang Kristen tidak cungkil mata, sedangkan mata dia menyesatkan. Zakir Naiknya teologi lah. Tapi bukan itu maksud di dalam ayat ini. Yesus meminta kita untuk melepaskan hanya perkara-perkara yang demi kebaikan kita. Yesus tidak meminta kita berputus asa karena dia mau karena dia mau menyusahkan kita. Kadang-kadang kita perlu mengambil tindakan yang drastik karena kita telah jauh dari perancangan Tuhan untuk kita. Orang sering bertanya, bagaimana saya boleh berada jauh dari Tuhan? Jawabannya sentiasa sama. Hanya satu pemikiran dan satu tindakan pada satu masa. Kan? Itulah sebab ada itu lagu, Lord for my sake, help me today to take one day at a time. Kan? So, take one day at a time. Ambil satu tindakan dalam satu masa. Kita harus menyangkal diri kita sendiri. Setiap keputusan yang tepat akan menjadi langkah maju ke depan untuk membuat keputusan seterusnya yang tepat dengan lebih mudah. Kan? Jika kita telah menyimpang, kemungkinan ujian berat itu adalah panggilan Tuhan untuk kita mengambil keputusan radikal dan kembali kepadanya. Kan? Seterusnya, Amsal 23 ayat 17. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita perlu bertahan. Kita boleh tahu apa yang betul dan memilih untuk melakukan perkara yang betul, tetapi apabila kita dibawa tekanan, kita mungkin mendapati bahwa berpegang kepada Tuhan dan janji-janjinya adalah sukar. Itulah sebabnya salah satu kekuatan Kristen yang penting ialah tidak pernah berputus asa. Never give up, dia bilang. Tidak kira apa yang telah dia lakukan, dia tidak pernah berputus asa, bekerja sama dengan Tuhan dan membuat keputusan yang bernas, bukan sekadar suatu tindakan yang dilakukan sekali-sekali, tetapi satu tindakan konsisten yang berterusan. Kita harus tabah dan konsisten dalam pendirian kita. Secara pribadi, sehingga kini saya masih mencari penjelasan yang tepat mengapa Yesus membuat Yakub menjadi timpang. Ini saya punya soalan pribadi lah. Kan? Dia orang bergelut-gelut, habis itu dia tandang pinggul si Yakub, lalu Yakub jadi timpang. Seumur hidup Yakub menanggung derita sakit daripada timpangnya itu. Jadi saya masih tercari-cari, kenapa Tuhan buat begitu kan? Kalaulah Tuhan sampai buat begitu untuk kita, bolehkah kita menjadi seperti Yakub? Bertahan dengan derita sakitnya seumur hidup. Kan? Sudahlah dia timpang sakit begitu, anak lagi dilarikan. Kan? Namun berkat yang Yakub terima datang karena dia bertahan melalui kesakitan itu. Ini yang poin yang sangat penting lah. Perkara yang sama berlaku untuk kita. Tuhan juga mungkin membuat pinggul kita lari dari tempatnya seperti Yakub. Kemudian dia akan menjemput kita untuk bergantung kepadanya dalam kesakitan kita. Tuhan tidak menghilangkan parut Yakub dari pertandingan gusti mereka, tetapi dari gusti mereka. Namun Yakub terus berjalan dengan tempang apabila bertemu dengan abangnya. Di luar Yakub kelihatan lemah. Okay? Physically dia lemah. Tetapi kelemahan fisikalnya itu berupa tanda kekuatan rohaninya. Kan? Jadi, mari kita ambil 20 menit. Apakah dari perbahasan kita sepanjang minggu ini, dari nota-nota yang kita ambil, oke, silakan.
kehendakku tapi kehendakmu. Nampaknya Yesus tidak mau melalui salib itu. Nampaknya Yesus mau ada cara lain untuk menyelamatkan dunia ini. Kan ada kehendaknya sendiri melawan kehendak Allah. Apa yang kita pahami ini tentang diri kita, tentang kehidupan kita bersama. Mari kita sama-sama saya mulai dengan Elder Johnny lah. Ada diakon, sila bantu dengan mikrofon yang satu, boleh pas mikrofon. Nah. Oke, sudah ini mikrofon, tapi lagi sanitize kan. Oke. Silakan Elder Johnny. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sangat menarik pelajaran sekolah Sabat kita. Saya akan sampaikan, saya tidak akan ambil masa yang lama. Saya hanya ambil take away. Apakah perkara utama yang Anda dapat di dalam pelajaran kita minggu ini? Yang lain selebihnya sudah Elda jelaskan tadi, cuma kita mau pendapat kita masing-masing. Oke. Pelajaran yang sangat penting bagi kita ataupun bagi orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran, sehingga serupa dengan karakter Kristus, yaitu berjuang hidup menghadapi kesulitan, yaitu cawan lebur itu, di dalam doa bersama dengan Tuhan. Kemudian tanpa berdasarkan perasaan atau keinginan, tetapi kepada firman Tuhan dengan pengandalian pikiran atau hati yang bersih. Dan itu semua akan berhasil dengan adanya ketekunan, seperti mana Yakub bertekun untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itu saja dari saya. Amin. Teruskan Elder Roy. Ya, pelajaran kita hari ini struggling with all energy. Tetapi kita mendapati ramai orang Kristen tidak mau terlibat di dalam struggling ini. Kalau ada saja masalah di dalam perjalanan iman mereka kebanyakan lebih memilih untuk mengelak daripada kesusahan itu. Bahkan mereka meninggalkan gereja sementara waktu daripada menempuhnya. Itulah yang teologi kebanyakan anggota kita. Ketika saya belajar dulu, saya punya satu-satunya rekan Adventist dari Sarawak mengatakan kepada saya, kita rehat dulu lah, jangan dulu kita pasal hari Sabat, pasal apa, saya rehat dulu ini. Pas habis baru saya sambung balik. Itulah banyak mentality, walaupun di kalangan anggota gereja kita. Kalau ada masalah di dalam perjalanan iman itu, mereka lelah untuk berundur daripada gereja, daripada menempuh masalah itu. Dan memang sangat betul apa yang dikatakan oleh tajuk pelajaran kita, perlu menempuh dengan segenap tenaga ini, barulah kuasa Tuhan itu boleh bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu saja. Amin. Halo Tony. Senang Sabat. Sabat. Saya punya takeaway pendek saja. Bertahan dalam sakit. Tuhan akan membantu kita apabila kita meminta dan bekerja sama dengan Dia. Walaupun sakit, kita minta. Apabila kita minta, itu pelajaran penting yang saya dapat hari ini. Itu saja. Amin.
Berarti apapun anu tangan kaki naring anak saya pokok. Oke, terusnya Brother Malino silakan. Jangan lo kopas-pas tuh. Cukup nih. Cukup nih, kami sudah limpas tuh yang kau bilang jalan tuh dari ikut tuh tenggelan tuh dari. Oke lah, adventure. Oke, teruskan. On saya itu. Belum lagi. Oke. On sudah. Oke, yang take away saya tertarik dengan perkataan tekun. Kalau kita lihat dalam dalam ayat dalam 2 Petrus 1 ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dicakap sana. Jadi kalau tekun ini maksudnya dia stabil bahkan, dia tidak macam mudah. Kalau dia berlari, dia di atas landasan saja. Dia mungkin ada masa dia lambat, ada masa dia penat, tapi masih lagi berada di atas landasan itu. Jadi kalau kita lihat dalam Kolose 1 ayat 28 hingga 29 itu, apa yang Rasul Paulus katakan, dia katakan yang ayat ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi dalam kehidupan kita seperti si Yakub. Yakub sebenarnya seorang yang sangat yakin dengan diri sendiri. Saya Beni. Jadi kita kalau bagi diri saya sendiri selalu belum lagi datang tuh saya Beni kalau belum marah ataupun belum tertekan. Tapi kalau tertekan sakit pun kadang-kadang kalau kita sakit atau tertekan lama-lama kita rasa macam mau putus asa tapi mau marah. Saya Beni, tidak, saya takut apa-apa kalau mau mati saja bilang. Macam kalau kita marah dengan seseorang pun kita mau kasih tunjuk yang kita ini bukan yang untuk dipermain-mainkan. Jadi kalau Yakub tadi, dia sebenarnya dia sudah seberangkan keluarga dia, anak-anak istri dia semua, kemudian dia berada di sana untuk menunggu abang dia Esau. Dia sudah berusaha dan kemudian dia sudah berdoa dengan Tuhan, tetapi dia masih ada lagi self confident yang saya Beni. Dia mungkin mau lawan sudah abang dia di sana kalau segala taktik dia itu belum lagi. Dia masih ada keyakinan diri. Dia tidak sepenuhnya dia letakkan dengan Tuhan. Tetapi apabila Tuhan membuat dia tempang, keyakinan diri dia itu dia sudah tiada sudah itu yang saya ini hebat juga nih. Mungkin dia seorang petarung yang hebat. Saya tertarik dengan pertanyaan tadi, kenapa dia dikasih tempang. Tapi apabila dia tempang, satu-satunya harapan dia adalah bergantung dengan kuasa Tuhan. Jadi demikian juga kita, apabila Roh Kudus itu berbisik di hati kita, dia lembutkan hati kita, macam yang soalan yang kedua itu, maka kita sudah disentuh. Apabila hati kita itu disentuh, kita merasa yang kita memerlukan Tuhan. Di sana kalau kita terima Roh Kudus itu, maka dia akan memberikan kita kuasa untuk mengikut Tuhan. Jadi itu sangat kontra dengan apabila kita ada perasaan yang saya Beni. Demikian juga apabila kita membuat keputusan, kita cenderung untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu, kepentingan diri sendiri. Dan di sana yang perlunya itu ketekunan itu. Kita tidak boleh lari daripada landasan itu, walau apapun yang menekan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Coba kasih seberang bisa ada YD kalau tiada yang di belakang. Ada sudah. Oke, saya nampak dalam pelajaran 1 minggu ini, ringkasan yang saya boleh ringkaskan dari pelajaran itu, Roh Kudus
akan membisik kepada kita untuk kita menjadi benar supaya kita menjadi seperti Yesus. Tetapi saya ada persoalan pula di sini. Ada dua persoalan saya. Itu ringkasan dia. Roh Kudus akan membisik kepada kita untuk kita menjadi menjadi benar supaya kita menjadi seperti Yesus. Kita menjadi seperti Tuhan. Oke? Tapi semuanya pilihan kita. Persoalan saya, Lucifer, bintang kejora, ingin menjadi seperti Tuhan. Dia jatuh. Si Hawa di politik dikasih bohong oleh ular supaya engkau seperti Tuhan, dia jatuh. Jadi dalam konteks roh membisik kepada kita untuk kita menjadi benar supaya kita menjadi Tuhan. Saya pikir pula ada dua cerita dalam kitab, di surga dan di Eden. Jadi saya tidak tahu ini luar tajuk atau tidak. Kalau luar tajuk ignore saja, kalau orang dusun bilang ignore saja, cuma untuk membuka minda. Terima kasih. Amin. Kasih pas sama Brother Rojes. Oke, selamat pagi, selamat hari Sabat. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatan diberi untuk pembahasan di dalam sekolah Sabat. Untuk soalan pertama mengenai takeaway, apa yang perkara utama yang saya dapat pelajari dalam pelajaran kita pada Sabat ini, di mana peranan kita di dalam mempelajari tentang kebenaran dan juga kehendak bebas kita dan juga komitmen dan ketabahan dalam mengatasi ujian, di mana kebenaran tentang Tuhan dan juga kehendak bebas kita, karena Tuhan menciptakan kita bukan dikawal sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak seperti kita menciptakan robot, tetapi Tuhan menciptakan kita dengan sifat bebas, maksudnya tanpa dikawal sepenuhnya. Dan juga apabila kita dikawal, maksud saya kita ada kehendak yang bebas, bebas memilih, kita diberi dengan komitmen dan ketabahan untuk mengatasi ujian. Ya, kita anggap ini adalah satu ujian yang diberikan kepada kita. Dan bagi soalan yang kedua, apa fahaman kita mengenai Roh Suci? Ya, di sini bahwa saya sudah nyatakan kita harus tahu ataupun memahami sifat kehendak bebas kita. Ya, yang mana Roh Kudus juga mempunyai sifat kehendak yang bebas. Ya, yang mana dia tahu dia berperanan untuk meyakinkan, tapi dia tidak memaksa kita. Bukan dikawal sepenuhnya, bukan dikontrol sepenuhnya seperti robot, ya. Dan apa yang sudah Tuhan ciptakan memang dengan kebebasan sejati, tanpa kita tidak akan sama seperti yang setan telah kawal kita, ya, seperti yang sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan apa yang kita dapat pelajari untuk kesalahan yang ketiga, ya, kita mempunyai satu komitmen ataupun ketabahan. Komitmen kita seperti yang kita pelajari di dalam cerita Yakub tadi, walaupun dia sudah ditempangkan, tetapi komitmennya dan ketabahannya untuk mengatasi ujian di dalam kehidupannya, ya. Dan bagaimana kita kena tabah ataupun kuatkan diri
di dalam menghadapi ujian, karena kita masing-masing mempunyai ujian yang berbeza, mempunyai pengalaman yang berbeza, dan saya harap ini mungkin dapat membantu kita mempelajari maksud apa yang saya nyatakan di dalam pelajaran ini. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Oke, rata-rata kita menganjur atau menjurus kepada satu pemikiran di mana apapun yang berlaku, kita berserah kepada kuasa Tuhan. Elder White, ada pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan baca petikan Ellen White untuk mengakhiri, serba sedikit boleh menjawab soalan itu. Saya, bilang Ellen White, telah melihat para malaikat jahat bersaing untuk mendapatkan jiwa. Berarti sekarang ini, si Lucifer punya malaikat sama Tuhan punya malaikat ini bersaing mendapatkan setiap kita, kan? Dan para malaikat Tuhan menentang mereka. Tetapi bukanlah tugas malaikat yang baik untuk mengawal pikiran bertentangan dengan kehendak individu. So, apapun Tuhan katakan kepada Hawa di Taman Eden, Hawa punya keputusan yang menentukan kepada siapa dia mau ikut, kan? Begitu juga dengan kita hari ini. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak berusaha untuk menantangnya, malaikat Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa untuknya. Yesus tidak akan menugaskan malaikat suci untuk membebaskan mereka yang tidak berusaha untuk menolong diri mereka sendiri. Messages for Young People, muka surat 52. Jadi ada soalan, tahan dulu, kita bincang hari Sabat, kita sampai di sini saja. Mari kita, semoga Tuhan memberkati kita akan teruskan hari Sabat. Mari kita berdiri, Elder Tony boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, terpujilah Engkau. Engkau sudah pimpin kami dalam acara Sekolah Sabat sebentar tadi. Engkau sudah memberkati kami semua. Biarlah setiap apa yang kami sudah bicarakan, setiap apa yang kami sudah dengar, dan kami kongsikan, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap semua yang telah kami ungkapkan hari ini. Sekiranya ada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, biarlah itu berlalu daripada pemikiran kami. Dan terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu berterusan dalam kehidupan kami untuk pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat yang seterusnya nanti. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.